Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Kembali lagi bersama saya Pangeran Cahaya. Di konten ini kita akan betul-betul membahas apa arti daripada Awaluddin Ma'rifatullah dan siapa yang mau dikenal, siapa sang aku itu, siapa sir itu, siapa rahasia itu. Maka dikatakan Awaluddin Ma'rifatullah. Maka sebelum beragama, awal agama, sebelum beragama harus mengenal Allah. Bagaimana? Apakah ini dikatakan ilmu tinggi? Apakah ini yang dikatakan ilmu paling tinggi, ilmu tingkat atas? Tidak, saudara. Tidak bisa dikatakan ini ilmu paling tinggi. Karena ini adalah ilmu dasar sebelum beragama. Ilmu tauhid, ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal. Ini ilmu dasar yang dikaji Rasulullah SAW, Nabi Muhammad beserta para sahabatnya selama 13 tahun di Mekah. Ini ilmu dasar, ilmu kaji diri. Ilmu mengenal Allah. Maka sebelum beragama, sebelum masuk di syariat, itu mengenal Allah. Karena kita harus mengenal terlebih dahulu, baru kita bisa bersyahadat. Baru kita betul-betul, ketika sudah mengenal, baru kita menyaksikan, bersaksi, naik saksi. Apa yang mau disaksikan ketika kita belum mengenal siapa sebenarnya Tuhan? Apakah ilmu ini mau disembunyi? Sementara kata Sayyidina Ali, ketika saya mendapatkan ilham daripada sumbernya ilmu itu, yakni Rasulullah, maka aku akan mengajak ataupun membuka ilmu-ilmu rahasia itu kepada sahabat-sahabatku, kepada murid-muridku, kepada saudara-saudaraku. Itu kata Sayyidina Ali. Tapi memang ada yang menyembunyikan di kolbunya, kecuali untuk para murid-muridnya. Itu jalurnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau dan para murid-muridnya, khalifah-khalifahnya, saudara-saudaranya, sahabatnya. Tapi jika keadaan sudah seperti ini, saudara, mau sampai kapanpun dilarang. Sementara ilmu-ilmu di luar sana, ilmu-ilmu kebatinan, ya, ilmu-ilmu hakikat ma'rifat sudah terbuka semuanya. Buktinya apa? Sudah tersebar di mana-mana. Kita sama-sama tahu. Kita jangan munafik, sama-sama tahu, semua sudah tersebar. Yang dimana banyak ulama-ulama kita yang mulai membuka, ustadz-ustadz, guru-guru kita, tuan guru kita sudah mulai membuka itu kelihatannya dalam pandangan, itu adalah guru-guru kita. Dalam pandangan manusia yang membuka, tapi itu sudah kehendak, kudroh dan irodahnya. Mau sampai kapanpun kita menyembunyikan, kalau sudah berkehendak, Sang Maha Kuasa tidak akan bisa. Itu akan terbuka. Seiring menyambutnya zaman kelima, yaitu Minhajun ala Nubuwah. Maka itu akan terbuka. Bagaimana kita ketika kita ini mendapatkan anugerah dari Allah, mendapatkan pengenalan dari Allah, semisal lalu kita menyembunyikan selama itu, sementara keluarga-keluarga kita, bahkan di lingkungan kita, bahkan anak istri kita tidak bertauhid kepada Allah, tidak mengenal, tidak ma'rifat kepada Allah. Apakah bukan menyembah berhala? Kita selalu mencaci maki orang penyembah berhala, tapi kita sendiri menyembah berhala. Berhala di sini yang dimaksud keakuan diri, ego diri, keakuan makhluk, keakuannya ini, keakuan kita, keakuan diri kita. Maka bagaimana uswatun hasanah, petunjuk kita, GPS terbaik, tajalli sempurna, yang mulia baginda Nabi SAW itu berkhulwat, bertafakkur, mengkaji diri di Gua Hira. Mulai dari sejak umur beliau masih muda, terus-terusan mengkaji dirinya sampai pada di Gua Hira dan turun wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Maka kita di sini juga digiring untuk meneladani kisah-kisah daripada yang mulia baginda Nabi SAW. Bagaimana kita bertafakur? Tafakur di sini apa tujuannya? Puncaknya adalah mencapai makom fana wal baqa. Fana di sini
bukan berarti kita hilang, bukan berarti tubuh ini hancur, bukan berarti hati ini hancur, ruh ini hancur, dan kita pun hilang kesadaran ke sana kemari, tidak. Maksud dari fana di sini hilangnya kesadaran akunya diri kita ini, akunya ego kita ini yang selalu mengaku-ngaku. Hilangnya itu diganti dengan kesadaran ketuhanan, kesadaran akan adanya Tuhan Sang Maha Mutlak yang maha berdiri sendiri. Jika masih ada dualisme, itu belum dikatakan tauhid kepada Allah, belum dikatakan bertauhid, belum dikatakan mengenal. Sementara saudara-saudara kita sendiri risau, bagaimana dengan penyembahan syirik ini? Syirik khafi bil khafi, syirik tersembunyi, lebih parah daripada syirik yang kelihatan. Inilah yang paling ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Gimana umatnya kelak akan mengalami kesyirikan. Apa itu syirik khafi bil khafi? Yang mengaku melihat, yang mengaku mendengar, yang mengaku berkata-kata, yang mengaku berkehendak bergerak. Padahal hanya dia saja yang mampu untuk menggerakkan, untuk memperlihatkan dengan mata kita, memperdengarkan dengan pantulan telinga kita. Hanya dia yang hidup, yang maha berdiri sendiri. Maka ini kita dijunjung. Bagaimana kita berisau. Nah, maka dikatakan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Mungkar, apa itu mungkar? Mungkar di sini adalah kelihatannya berbuat kebaikan, tapi dia merasa dirinya berbuat baik. Apakah makna khalifah? Pengganti, menggantikan Allah. Kita bukan menggantikan, malah merampas. Kita menyembah Tuhan-Tuhan palsu. Maka dikatakan di situ kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Tuhan di sini Tuhan-Tuhan palsu. Kita menuhankan diri, kita menuhankan ego kita menuhankan uang, kita menuhankan segala-galanya. Maka di situ kalimat nafi isbat, menafikan la ilaha, tidak ada penglihatan, la ilaha, tidak ada pendengaran, la ilaha, tidak ada penciuman, la ilaha, tidak ada hidup, la ilaha, tidak ada kata-kata, la ilaha, tidak ada kehendak, la ilaha, tidak ada kemauan, la ilaha, tidak ada perbuatan, la ilaha, tidak ada nama, la ilaha, tidak ada sifat, la ilaha, tidak ada zat wajibal wujud illallah, kecuali Allah. Maka di situ kita digiring la ilaha illallah, tiada yang nyata melainkan Allah. Maka Sayyidina Ali pernah berkata, kalau aku ada, maka Tuhan tiada. Kalau Tuhan ada, aku tiada. Maka tujuan kita adalah untuk memfanakan diri, memfanakan keakuan. Keakuan diri kita kembali kepada kesadaran ketuhanan. Itulah fana. Nah, bagaimana setelah fana itu? Bako. Bako itu adalah fana berkelanjutan secara 24 jam. Maka dikatakan ulama-ulama sufi, ulama-ulama ma'rifatullah mengatakan ketika aku lupa dalam sedetik, maka aku kafirkan diri. Aku murtad. Sedetik saja aku lupa di dalam kesadaran ketuhanan itu. Itu para wali yang sudah tingkat atas. Sultan Aulia, para wali-wali Al-Ghaus, Kutubul Ghaus. Nah, macam-macam kita ini baru belajar-belajar bagaimana kita ini sebelum beragama. Maka mengenal Allah, mengenal. Baru dikatakan di situ rukun iman, rukun Islam. Rukun Islam mengucapkan syahadat, naik saksi. Yang dipersaksikan betul-betul kita menyaksikan. Maka dikatakan yang mulia baginda Nabi SAW ketika Mi'raj, malaikat Jibril tidak boleh masuk ke dalam alam kefanaan, kebakuan itu, alam ahadiyah. Di Baitul Arash itu tidak boleh karena ada dualisme. Maka banyak yang salah paham. Ketika Rasulullah SAW berkata, aku melihat Tuhanku di sana. Banyak yang mengatakan bahwa Rasulullah dan Allah berhadapan-hadapan. Nauzubillah min dzalik. Rasulullah melihat dua cahaya. Nauzubillah min dzalik. Rasulullah melihat cahaya. Nauzubillah min dzalik. Di situ dikatakan bukan Rasulullah melihat cahaya, tapi Rasulullah melihat nur. Nur di sini hilang keakuan Rasulullah, hilang keakuan diri, melihat dirinya di luar dirinya. Maksudnya bagaimana? Hilang dirinya, melihat dirinya di luar dirinya. Contohnya bagaimana? Contoh yang paling gampang ini loh. Melihat dirinya di luar dirinya. Dia melihat dirinya di luar daripada dirinya. Tapi berkesadaran ketuhanan. Kalau masih ada diri, nafsu kita, ego kita, itu belum dikatakan fana, karena masih ada dua. Maka fana yang berkelanjutan terus-menerus 24 jam, itulah dikatakan bako, kekal dalam kesadaran ketuhanan. Maka kita wajar dalam manusia, dalam sehari-hari kita sering lupa. Meskipun
kita belajar sana sini, kita sering lupa karena hawa nafsu, karena pikiran kita yang selalu membutakan. Iblis juga selalu memancing untuk menghilangkan kesadaran ketuhanan lagi, kembali lagi ke kesadaran keakuan kita. Kita selalu ragu, kita selalu syak di dalam ketauhidan itu. Sudah jelas-jelas Allah Maha meliputi segala sesuatu dan segala sesuatu adalah Dia. Jadi jangan lagi syak, jangan ragu, jangan bimbang di dalam ketauhidan itu. Maka dikatakan siapakah aku itu? Itu adalah zat wajibal wujud. Zat wajibal wujud. Jadi jangan sampai kita menilai bahwa di dalam tubuh ini ada ruh, kemudian ruh itu yang melihat, ruh itu yang mendengar, ruh itu yang berbicara. Itu hanya perantara, utusan. Bukan ruh yang melihat. Bukan telinga ruh yang mendengar. Bukan ruh yang berbicara. Adanya ruh itu hanya utusan. Yang berbicara, yang melihat, yang mendengar, yang berkehendak, berkata-kata, itulah aku. Akunya ketuhanan itu. Sir menjadi rahasia di dalam setiap insan. Sir ini bukan di dalam, bukan di luar. Maha meliputi segala sesuatu, sang maha ruang, itulah sir, zat wajibal wujud. Maka perhentian seorang sufi biasanya langsung ke zat, ditarik ke zat, zat wajibal wujud. Itu kalau sudah menghentikan keakuan dirinya, pergi ke kesadaran ketuhanan. Tapi jika belum, masih setengah-setengah, itu ditarik ke nur. Karena semua ini adalah nur. Semua adalah nur. Yang kosong adalah nur ilahi, hembusan, atau dikatakan ruhullah. Yang nampak ini adalah nur Muhammad. Di manakah zat wajibal wujud? Itu ada di baliknya. Karena yang kita lihat semua adalah nur, itu adalah bayangan. Bayangan daripada zat. Zatnya ada berdiri di situ. Cuma bagi orang-orang yang paham saja. Menjadi rahasia bagi manusia, tapi sirnya, rahasianya itu bukan di dalam diri, bukan di luar diri. Makanya dikatakan ada hati sanubari dan ada hati nurani. Hati sanubari itu adalah dua jari di bawah susu kiri yang berbentuk seperti jantung, seperti itu kolbu, kasar. Tapi hati nurani ini adalah pantulan dari suara-suara. Inilah guru sejati yang memang sering kita dengar, sering menjadi guru kita di dalam kebaikan. Ketika kita mau berbuat kemungkaran, berbuat keji, itu yang menggurui. Nurani itulah yang tidak pernah berbohong. Itu bukan di dalam, saudara. Nurani itu bukan di dalam. Nurani itu terpantul karena adanya roh utusan. Nah, yang sebenarnya adalah sang maha ruang itu, yang zat wajibal wujud itu, guru sebenarnya. Dan itulah diri sebenar-benarnya diri, yaitu hakullah, bukan diri kita. Makanya dikatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dari Allah kembali kepada Allah. Maka barang siapa yang tidak bertemu dengan Tuhan di dunia, tidak melihat Tuhan di dunia, maka dia tidak akan melihat Tuhan di akhirat. Dia akan buta selama-lamanya, tidak akan melihat, tidak akan kembali, tidak akan. Kembalinya tersesat di surga, tersesat di neraka, tidak akan kembali ke alam bako. Maka dikatakan di sini tugas-tugas para anbiya, tugas-tugas para rasul, semua adalah mentauhidkan Allah, mengenalkan manusia pada Allah. Kemungkaran yang paling besar, saudaraku, adalah manusia berbondong-bondong tidak mengenal Allah. Karena alam semesta masih bisa berdiri sekarang karena adanya para wali, adanya pewaris nabi, yaitu ulama yang betul-betul mewarisi anbiya. 124.000. Cuma 124.000 yang membuat bumi ini bertahan, saudara. Ketika mereka sudah tidak ada, meskipun kita mengucapkan Allah, 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 tetap dikiamatkan. Karena merekalah penopangnya, merekalah khalifatullah, merekalah 124.000 pewaris para nabi, para rasul, yang akan ada terus-menerus. Nurnya itu bertajalli terus-menerus. Nur 124.000 mulai daripada nabi, kemudian sahabat, kemudian wali-wali Allah, berterus-terus. Meninggal satu, datang lagi satu, meninggal satu, ada lagi satu, meninggal satu, terus 124.000, tidak kurang tidak lebih, sampai dikiamatkan kubro, secara kubro alam semesta. Maka disitulah, saudara, betul-betul kita harus memahami diri, bertafakur, memfanakan diri, menghilangkan keakuan kita. Yang ada hanya keakuannya Allah. Maka ketika kita berjalan, ketika kita melihat, sadar di situ bahwa yang melihat Allah, yang mendengar juga Dia, semua.
memang sejogjanya kita lihat ini adalah nur semuanya. Dipenuhi dengan nur, kita pun nur. Yang nampak ini batang tubuh Nur Muhammad, yang di dalam juga ruh itu Nur Ahmad, yang di luar juga Nur Muhammad yang nampak alam semesta. Yang tidak nampak itu, yang kelihatan kosong ini, ruangan kosong adalah Nur Ahmad. Tapi ada Sang Maha Ruang yang zat wajib al-wujud di situ, yang bersembunyi dalam terang, cuma tidak kelihatan bagi orang yang goib. Bagi orang yang belum mengenal itu goib. Nah, maka siapakah aku itu? Itulah Allah, dirinya yang sebelum ada alam semesta, sebelum ada makhluk, sebelum namanya dizohirkan, sebelum afalnya dizohirkan, sebelum sifatnya ada, hanya zat wajib al-wujud sendiri. Dan dia sejak zaman kidam, sejak zaman azali, tetap seperti itu, sekarang maupun sampai kapanpun akan tetap. Bahkan alam semesta nanti hancur, dia tetap ada di situ. Tidak bergeser-geser, tidak naik, tidak turun, tidak. Tetap di situ. Bagi orang yang mengenal pasti tahu. Maka siapa itu Allah? Allah itu meliputi segala sesuatu. Esa pada perbuatannya, esa pada namanya, esa pada sifatnya, dan esa pada zatnya. Maka dikatakan, jangan kau sembah zatku, jangan kau sembah sifatku, jangan kau sembah namaku, jangan kau sembah afalku, tapi sembahlah aku. Aku siapa? Allah. Siapa aku? Allah. Bukan aku, akunya dia, akunya Tuhan. Itulah yang mesti kita cari. Karena memang ketika kita mau keluar di dalam kandungan, dia mengatakan, wahai Muhammad, ketika engkau nanti keluar, cari aku. Jika kau telah menemukanku, akan kubunuh dirimu, kuhancurkan kau punya diri. Lalu kututupkan diriku dengan dirimu. Dirimu lagi yang bersembunyi, diriku yang zohir, yang nampak. Saat ini saya bersembunyi dalam rahasiamu. Tetapi jika kamu sudah menemukanku, kamu yang bersembunyi dalam rahasiaku. Aku yang nyata, engkau yang goib. Apa yang dimaksud? Di situ banyak pelajaran yang sangat luar biasa, saudara. Maka perlu direnungi, ditafakuri semua. Mulai dari kita bertafakur, kemudian sholat, menyaksikan betul-betul keakuan diri kita hilang, hingga yang disaksikan hanyalah dia. Sehingga kita sholat Allahu Akbar, betul-betul menyaksikan yang maha besar di dalam pandangan hati kita, mata hati kita, mata nurani kita. Ketika kita sholat, zat yang memandang kepada sifat, sifat itu tubuh. Zat itu yang memandang kepada tubuh, Allah yang memandang kepada Muhammad. Itulah penyaksian, itulah di dalam sholat. Itu kita bawa terus di luar sholat. Bukan hanya di dalam dirikan sholat, di luar sholat. Di luar mendirikan sholat 5 waktu, kita bawa terus penyaksian itu. Yang melihat Allah, yang dilihat Muhammad, yang melihat Allah, yang dilihat Muhammad, yang melihat Allah, yang dilihat Muhammad. Terus aku di mana? Sudah tidak ada lagi kalau sudah fana. Tapi iblis, hawa nafsu selalu mau mengembalikan kesadaran itu, kesadaran keakuan kita. Selalu karena kenapa? Kita pikirannya melayang ke sana, keluar diri. Selalu menyibukkan pikiran kita dengan kegiatan orang, kehendak orang, peristiwa orang. Padahal itu adalah kehendaknya. Selalu kita fokus di luar, selalu mau mengatur sana sini. Tidak. Aturlah dirimu sendiri. Dan ketika mau menyampaikan, sampaikan kepada diri dengan niat untuk islah diri, perbaiki diri, menghilangkan keakuan diri, membicarakan tentang kebesaran Allah. Bukan untuk meniatkan untuk menceramai orang, tidak. Meskipun orang banyak di situ, jangan niat untuk memperbaiki orang. Kamu tidak bisa. Kita tidak bisa. Siapa kita? Mau memperbaiki orang? Tidak bisa. Kita hanya memperbaiki diri, menghilangkan keakuan diri, najis-najis batin ini, supaya kita bisa betul-betul menjalankan syariat dengan sempurna, mengenal dengan betul. Tinggal la haula wala quwata illa billah. Tinggal mengalir, tinggal menunggu ajal putus, lalu kembali. Jadi untuk bagi para prajurit-prajurit cahaya, pasukan-pasukan cahaya yang menebarkan cahaya, itu harus tahan banting, Pak. Meskipun kasarannya kita dikrek, kita dicaci, dimaki, jangan takut. Yang ada hanya dia, itu hanya bayangan saja, hanya ujian, senda gurau saja. Bagaimana kita ini niat untuk mengislah diri kita, diperdengarkan di kawan-kawan kita. Bergeraklah, saudara. Sudah banyak ahli-ahli batil, bicaranya makrifat hakikat, tapi dia
tidak menjalankan daripada itu. Bahkan menghina, kurang adab kepada yang mulia baginda Nabi SAW. Uswatun hasanah, tajalli sempurna. Maka ayo cepat-cepat kita islah diri, menghilangkan najis keakuan diri kita, tentunya dengan hidayahnya, dengan petunjuknya, dengan ridhonya. Luruskan niat dan berdoa, Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Ketika kita berdoa, meskipun mulut ini berdoa, tapi niat di sini bukan niat kita yang berdoa, karena Dia sendiri yang mengangkat tangan kita untuk berdoa, yang menggerakkan mulut kita untuk berdoa. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma gfir ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir, ampuni umat Muhammad. Allahumma gfir ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur, ya Allah tolong umat Muhammad. Allahumma aslih, islah umat Muhammad. Terus. Itulah senjata. Senjata bukan untuk diri kita, karena diri kita sudah menghilang di keakuan ketuhanan itu. Jadi Dia sendiri yang berdoa, Dia sendiri yang memperkenankan doa. Mungkin begitu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.